Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullah dzikran katsira. Di dalam ayat ini Allah ada dua poin penting. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar berzikir, mengingat Allah. Yang kedua, dzikran katsiran, zikirnya diperbanyak. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terus di akhir wadzakirinallaha katsiran wadzakirati. Orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian wadzakirati, dan wanita-wanita muslimah yang juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini yang disebut atau Allah menyebutkan kasiran hanya zikir. Ya saimin tidak kasiran. Terus orang yang salat juga tidak kasiran. Orang yang mutasaddiqin dan bersedekah juga tidak kasiran. Hanya zikir yang disebut oleh Allah kasiran. Orang-orang baik laki-laki maupun wanita harus berzikir dengan zikir yang banyak. Bahkan jangan pernah sesaat pun kita melepas atau melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak zikir. Di para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan ada 4 zikir, jangan pernah kita lupakan. Bahkan kita memperbanyak bisa meningkatkan itu. Yang 4 zikir tersebut, pertama dan yang utama adalah Al-Quran. Jadi afdalul zikri, zikir yang paling utama dan zikir yang paling baik alal itlaq secara umum adalah Al-Quran. Kita diperintah memperbanyak membaca Al-Quran sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Quran disebut zikir paling baik dan secara umum, secara mutlak? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, artinya memperbaiki hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita menanam perasaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala atau ma'iyatullah Subhanahu wa taala. Artinya kita memperkokoh kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibi." Bacalah selalu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi nanti di akhir akhirat Al-Quran itu oleh Allah dijadikan makhluk yang akan memberi syafaat kepada kita semua yang biasa dan membiasakan membaca Al-Quran sebagai zikir. Karena Al-Quran ini adalah zikrun, seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami adalah yang telah menurunkan zikir, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami selalu menjaga, selalu memelihara zikir tersebut, yaitu Al-Quran. Nah, apabila kita memperbanyak dan meningkatkan membaca Al-Quran, artinya memperbanyak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu zikir. Zikir itu belum tentu Al-Quran.
Jadi kalau Al-Quran pasti zikir. Ketika kita membaca Al-Quran pasti berzikir, tapi kita berzikir belum tentu dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga tadzkirah. Di Al-Quran juga disebut tadzkirah oleh Allah. Kalla innaha tadzkirah liman sya'a dzakara. Jadi Al-Quran, ingatlah bahwa Al-Quran itu tadzkirah, peringatan. Liman sya'a dzakara, bagi siapapun yang Allah berkehendak atau menghendaki, maka orang itu akan menjadikan Al-Quran dzikr sebagai zikir. Pertama, jadi zikir yang paling utama dan pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, zikir yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah tasbih. Tasbih artinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi, sore, malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dalam Al-Quran. Dan dari sebagian malam sujudlah kepada Allah. Anda sujudlah kepada Allah, kita qiyamul lail. Kemudian wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah sepanjang malam. Jadi di samping pagi sore tasbih itu, sepanjang malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintah untuk selalu bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa meningkatkan tasbih itu kepada Allah, maka akan termasuk orang-orang yang ayat sesudahnya, yaitu inna haula yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Orang-orang yang tidak suka banyak bertasbih, maka termasuk orang yang yuhibbunal ajilata, orang yang mencintai kehidupan dunia. Banyak orang, inna haula, sesungguhnya mereka yang tidak suka memperbanyak tasbih. Yuhibbunal ajilata, mereka hanya menyukai yang ajilah, yang kehidupan di dunia saja. Wa yadaruna wara'ahum yawman saqila, dan mereka tinggalkan hari akhirat. Mereka tinggalkan untuk memperbanyak mengingat hari akhirat. Nah, jadi apabila kita memperbanyak dan meningkatkan zikir dengan tasbih, berarti kita termasuk orang-orang yang menuju akhirat dengan insyaallah dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang ketiga adalah istighfar. Istighfar adalah artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalimat tertentu, jadi istighfar il-madhi yastaghfiru istighfaran. Istighfar artinya mohon ampun. Ketika kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak zikir dengan istighfar, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan segalanya. Dalam ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru istighfara yumditkum bi amwalin wa banina. Itu jawaban Allah. Ketika istighfar kepada Allah, ketika kita istighfar kepada Allah dengan banyak, ketika kita berzikir kepada Allah dengan istighfar yang banyak, maka Allah akan yumditkum bi amwalin wa banina wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan turunkan rahmat
dari langit yang banyak, dan kalian akan dibantu, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak-anak keturunan yang baik. Yumditkum wa yumditkum bi amwalin, dengan harta, wa banina, dan anak-anak keturunan. Jadi ada tiga faedah atau manfaat istighfar bagi kita. Ketika kita memperbanyak zikir dengan istighfar, satu, akan selalu dituruni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dibantu oleh Allah dalam hal urusan harta. Yang ketiga, akan dibantu oleh Allah dalam hal urusan anak-anak kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah salawat. Jadi yang pertama zikir Al-Quran, yang kedua zikir tasbih, yang ketiga zikir istighfar, yang keempat zikir salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah termasuk perintah di dalam Al-Quran. Juga panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu alaihi taslim, wasallimu tasliman. Sallimu tasliman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan bersalamlah kalian semua orang-orang mukmin kepada Nabi dengan salam yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi juga di sini Allah sama dengan panggilan zikir, sama dengan panggilan perintah puasa, yaitu panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbus salata alaik. Wahai Rasulullah, saya menyukai bersalawat kepada engkau. Fakam aj'alu min salati laka. Berapa saya harus bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Qala ma syi'ta. Rasulullah bersabda, berapapun sesukamu. Qala fatsulusu ya Rasulullah. Kalau umpama sepertiga dari kegiatan doa saya isi salawat. Qala ma syi'ta. Ya sesukamu, tapi wa in zitta fa huwa khair, kalau Anda tambah itu lebih baik. Qala Ka'ab fasulusani ya Rasulullah, kalau 2/3 wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khair. Sesukamu, kalaupun Anda tambah dari 2/3 itu lebih baik. Semakin banyak semakin baik. Semakin baik. Qala ar-rubu' ya Rasulullah, kalau 1/4. Qala ma syi'ta wa in zitta fa khair. Faqala Ka'ab, maka terakhir Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab berkata idzan aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu wahai Rasulullah, semuanya saya isi salawat semua. Kegiatan doa saya isi salawat semua. Jadi tidak ada doa lain kecuali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ubay bin Ka'ab siap bersalawat sepanjang malam, sepanjang hari ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau memang seperti itu wahai Ubay, maka seluruh kesusahan dan kesedihanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfaru laka dzambuk, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah salawat
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping faedah-faedah lain yang tentunya sangat banyak faedah bersalawat atau zikir dengan salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Seperti sabda Nabi, ma min ahadin salla alayya marratan illa sallallahu alaihi biha asharan. Setiap orang yang bersalawat kepadaku satu kali dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu, maka Allah akan memberi rahmat kepadanya 10 kali rahmat. Satu salawat. Iya. Artinya betapa mulianya, betapa agungnya zikir dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bentuk salawatnya seperti apa? Tentu saja pertama sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Di salawat yang paling baik itu salawat yang disampaikan Nabi. Ketika para sahabat bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana saya bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jadi itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Begini cara bersalawat. Jadi ada menghubungkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai Abul Anbiya dan Khalilullah. Nabi Ibrahim kan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala.